Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali di ruang ini. Semoga antum senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fillah, seperti biasa kita ada kajian Islam pekanan ya. Kajian Islam pekanan setiap pekan. Ya. Ini harapannya supaya menjadi tazkir. Apa tazkir? Zakkara yuzakkir tazkir ya, pengingat untuk kita. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatkanlah karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Allah juga mengatakan wa tawasau bil haq. Lanjutannya wa tawasau bis sabr. Saling menasihati akan al-haq dan saling menasihati akan kesabaran. Sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan perintah yaitu ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan yang diharamkan, kemudian ketiga sabar dalam menghadapi segala macam musibah. Semoga kita ini senantiasa ketika diingatkan ya, harapannya ya kita intibah langsung. Banyak salah kita ini, banyak salah. Terutama di BP ini ya, di BP ya, dengan segala kondisi yang ada tetap tidak menyurutkan kita untuk memperbaiki iman dan Islam kita. Iman dan Islam kita. Dan ini merupakan fasilitas sekaligus menjadi kewajiban bagi semua pegawai untuk mengikuti program atau acara ini ya. Baik, apa namanya tema kita? Tema kita masih pertemuan ketiga ya. Ini bagian ketiga dari silsilah pembahasan tentang manhaj. Apa di situ Mas Andre? Sunnah wal Jamaah. Saya punya qori di sini. Wah, ada yang membacakan insyaallah. Gantian biar nggak ngantuk ya. Biar yang ngomong itu jangan ustadz aja, yang pinter jangan ustadz aja, yang lain jauh lebih pinter. Ahlan, sehat Mas Hendra. Ini masya Allah tehnya manis yang buat tadi masya Allah. Panas, harus panas. Ya. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Saya agak sedikit semangat nih. Ada roh nih, karena ada roh-roh yang saya hadapi. Biasanya arwahnya kemana saya ngomong sendiri kadang. Ini nggak tahu nih. Saya itu lebih semangat ketika ada kajian dari ada yang datang live gitu ya. Jadi kita lihat ada yang ngantuk ya kelihatan, ada yang semangat ya, ada yang lamun ya kelihatan juga. Tapi nggak tahu di sini saya belum pernah loh di GW ini. Ya karena ini baru ya Mas Hadi ya, untuk KIP ya, untuk KIP. Jazakumullah khairan. Semoga antum yang di sana juga tidak kalah semangat ya, tidak kalah semangat. Prinsip-prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah.
pekan ketiga September 2021. Ya, prinsip. Ya. Kalau namanya prinsip apa namanya Mas? Ini usul ya, usul. Ya. Ya, prinsip itu satu yang pokok, yang dasar, pondasi seorang. Jadi nggak bisa kalau sudah ngomong prinsip itu nggak bisa digoyang, ditawar, nggak boleh, nggak bisa. Dan ini mesti kita harus tahu. Man harumal usul, harumal usul. Kalau usulnya nggak kuat, ya gimana mau bisa mencapai cabang atau puncak daripada Islam itu sendiri. Ya, gitu. Jadi kita kuatkan usulnya itu. Oh, pokoknya, ya, prinsipnya. Sebagai ahlus sunnah wal jamaah, seorang mukmin, seorang muslim yang baik itu bagaimana beragamanya. Manhaj itu metode. Metode dalam beragama. Jadi kita punya pegangan yang kuat. Kalau kita nggak punya pegangan bagaimana? Ya, baik. Ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Jam piro lagi, Mas? 13.16, kita sedikit telat, sedikit ya. Mudah-mudahan nanti selesainya nggak telat. Baik, apa tadi? Nah, ada berapa poin? Ya, kita lanjutkan kaidah-kaidahnya, sudah 6 poin, 6 kaidah yang sudah kita sampaikan itu ya. Nggak tahu ingat apa lupa ya. Kalau lupa berarti nggak ingat berarti. Ya, ada 6 kaidah itu. Ya. Kemudian ini lanjutannya 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu antum bisa baca sendiri. Apa Mas Andri? Baca kaidah 7. Oke. Hmm. Baik, kesimpulan. Lafat-lafat yang ditetapkan oleh syariat, masalah lafat itu sendiri itu juga diperhatikan. Ya, misalnya akidah ada lafat-lafatnya ya, lafat-lafatnya disampaikan para ulama. Ada lafat-lafat yang perlu dijauhi, yang tidak pernah dikenal oleh para ulama, seperti ilmu kalam, filsafat, ya, dan lain-lain. Ini lafat-lafat yang tidak diajarkan. Ya, lafadznya aja udah nggak benar, apalagi dalemannya. Ilmu-ilmu yang tidak pernah diajarkan. Kemudian kemaksuman Rasulullah SAW dan para sahabat. Secara umum ijma para sahabat maksum, tapi personalnya tidak maksum. Ya. Nah, kemudian Rasulullah ini yang maksum. Memang Nabi SAW adalah seorang yang maksum. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Beda seperti pemahamannya orang-orang Sufi dan orang-orang Syiah yang mereka menganggap maksum si imam yang 12 itu. Nah, ini juga perlu diajarkan supaya kita ini paham. Ya, bahkan imam yang 12 itu melebihi malaikat sama nabi. Mereka punya keyakinan seperti itu. Kemudian ilham dan mimpi. Mimpi juga seperti itu. Mimpi dan ilham itu bukanlah bukan wahyu yang mesti kita ikuti. Ya, ada beberapa mimpi yang bisa diambil itu dari Allah, ada mimpi yang dari syaitan, ada yang mimpi yang memang biasa aja. Ya, biasa aja. Kemudian debat dalam masalah agama. Agama bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk bahan pertengkaran. Agama itu yang pertama untuk apa? Diilmui. Ya, diilmui. Pertama kewajiban kita sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Usul Tsalasah, kewajiban kita itu adalah yang pertama ilmu. Kemudian setelah ilmu apa? Amal. Setelah amal apa? Ilmu, amal, terus dakwah, betul. Didakwahkan, share. Yang terakhir ada empat. Sabar, betul. Pinter. Bukan untuk didebatkan, bukan itu. Tapi kalau misalnya diskusi yang baik boleh, diskusi yang baik boleh. Itu masuk dalam bab watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bukan lakum dinukum waliyah, dan jangan salah
ayat ini sesama muslim lakum dinukum waliyadin, tendang-tendangan, tusuk-tusukan, bakar-bakaran, bubar-bubaran, ada pengajian dibubarkan. Nah, ini kan aneh gitu ya. Kalau baik boleh. Ya adu argumen ilmiah, diskusi ilmiah nggak masalah. Masuk dalam watawasau bil haqq watawasau. Sikap adil dalam menolak perkara maksiat. Oke, dalam menolak atau rudud itu juga masuk dalam perkara yang apa namanya? Hal yang prinsip dalam apa namanya? Dalam Islam ini. Dalam Islam, ya. Ini masuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak boleh kita diem ketika ada kemungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati bi lisanihi wa illam yastati bi qalbihi wa at'aful iman rawahu Ahmad. Dan siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, enggak bisa dengan lisan, enggak bisa dengan hati. Itu adalah iman yang paling rendah. Tetap harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan cara yang benar diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, bukan dengan sesuatu yang kemungkaran. Kemungkaran tidak boleh dibantah dengan kemungkaran yang lain, enggak boleh. Begitu, enggak boleh. Sesuatu yang mungkar tidak boleh dibasmi atau dibantah dengan kemungkaran yang lain. Seperti itu, misalnya orang kena sihir, ya, dia undang sihir yang lain, penyihir yang lain, berobat dengan sesuatu yang ada sesuatu yang haram diobati dengan keharuman yang lain, ya, kemungkaran yang nggak boleh itu. Ya, mestinya dengan ruqyah, dengan ini salah satu contoh saja. Ini sudah selesai ya berarti ya. Kesimpulan udah postes ya. Baik, kita lihat mukaddimahnya sini. Masya Allah. Saya senang lihat antum senang ya. Bismillah. Antum nggak bikin sih? Minum dong. Kan nggak tahu, ustadznya juga nggak ngasih tahu ya, Mas Hadi ini dadakan, surprise ya, surprise apa kaget? Ya, insya Allah taala. Iya, tiap minggu. Antum kasih menunya apa nanti? Baik. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ini ada mukaddimah. Nah, belajar pokok-pokok manhaj salaf merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa alasannya? Karena manhaj salaf adalah manhaj yang diakui kebenarannya oleh Allah dan Rasul, dalil-dalil sudah banyak ya. At-Taubah ayat 100 dan banyak yang lain. Ya. Ya, rekomendasinya dari ya. Slide-nya belum tampil, Ustaz. Masa ya? Coba kita lihat, slide-nya belum tampil. Oh. Dari kapan ini, Mas? Masa? Oh ya Allah, malah sih. Oh iya, mohon maaf ya. Untung masih mukaddimah ya. Kalau sudah, ya mohon maaf ya. Tadi tenang ya, para pemirsa yang ada di rumah atau di tempat lain, ini kita baru sampai mukaddimah. Tadi baru apa? Fahres ya, apa? Daftar isi. Nah, ini baru masuk mukaddimah. Ya, terima kasih sudah diingatkan oleh Mas Arfi. Barakallahu fiik. Ya, di sini mukaddimah. Mempelajari pokok-pokok manhaj salaf merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Alasannya karena manhaj salaf ini sudah direkomendasikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, manhaj salaf. Manhaj itu metode. Salaf itu para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang mereka merupakan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak ini perkataan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud juga.
Allah itu memilih hati-hati para hamba, nggak ada yang paling baik kecuali hatinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipilihlah Nabi sebagai seorang Rasul. Demikian juga setelah itu Allah memilih hati-hati manusia setelah Nabi, tidak ada ya hati-hati yang paling baik kecuali hatinya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh sebab itu Allah memilih mereka para sahabat untuk menemani Nabi dalam berjuang mendakwahkan Islam dan menemani Nabi SAW untuk terus ya mendakwahkan Islam ini. Nah, itu perkataan Abdullah bin Mas'ud secara makna yang saya sampaikan di sini. Adapun ya, dalil-dalilnya sudah kita bahas ini. Sudah kita bahas. Seorang yang mengikuti pokok manhaj salaf, maka hakikatnya telah mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Ya, iya betul. Ya, dan baginya surga. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang tidak mengikuti atau menentang Rasul setelah jelas keterangan pada mereka dan mengikuti ya jalan-jalan selain kaum mukminin yaitu para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami ya biarkan mereka dengan kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah tempat yang buruk. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala apa? Ancaman bagi orang yang tidak mengikuti wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Bagi yang mengikuti surga. Sehingga seorang yang menyelisih, menolak, menghina, maka hakikatnya telah menyelisihi, menolak dan menghina syariat Allah dan Rasulnya. Maka baginya neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis perpecahan umat muslim. Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga dan sisanya masuk neraka. Yang satu itu dia adalah al-jama'ah ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Yang satu ini adalah orang yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabat-sahabatku. Begitu. Inilah pentingnya kita belajar manhaj. Manhaj. Ya. Kan kita minta setiap hari. Apa itu? Dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini rukun 1, rukun 2 yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, itu rukun 1, rukun 2. Ya, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian melalui pemahaman siapa? Pemahamannya salaf. Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. An-Nisa 69, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Ya, jalan yang diberikan nikmat kepada mereka adalah jalannya dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah para sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman. Baik. Langsung masuk ke kaidah yang ke-7. Mas Rifai silakan. Yuk, baca. Yang masih mujmal atau umum, yang bisa mengandung salah dan benar, maka digali maknanya. Jika benar, maka ditetapkan dengan lafaz yang syar'i, batil, bukan ditolak. Jazakallah khair. Baik, tadi sudah dibacakan Mas Rifai. Jadi yang ke-7, wajib berpegang dengan lafaz syar'i dalam akidah dan menjauhi lafaz-lafaz yang bid'ah. Bid'ah itu yang tidak pernah ada dalam ajaran
baik Quran maupun sunnah. Lafadz yang masih mujmal umum yang bisa mengandung salah dan benar, maka digali maknanya. Jika benar ditetapkan dengan lafadz yang syar'i, dan jika batil maka ditolak. Ya, ini kaidah yang ketujuh, perkara tentang lafadz ya, lafadz ya. Langsung ke sini saja. Ya, lafadz itu dibagi menjadi 3 secara bahasa. Contoh langsung, biar lebih paham, langsung ada contohnya di sini. Dalam Islam itu ada istilah sholat, ya, as-sholah, ya. Lafadz yang sesuai dengan makna bahasa, lafadz yang sesuai dengan adat istiadat. Yang ketiga apa nih? Lafadz secara syar'i. Jadi ada 3 di sini. Secara bahasa, secara adat istiadat, secara syar'i. Nah, pasti selalu ada seperti ini. Ya, lafadz yang sesuai dengan makna bahasa Arab. Contoh, di dalam Islam ada istilah atau lafadz sholat, yang secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Ad-du'a, ya. Kemudian ada lafadz bid'ah. Nah, contohnya ada 2 ya, sholat sama bid'ah, ini contoh. Artinya sesuatu yang baru. Secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Ya, secara bahasa. Kemudian ada adat secara istiadat, adat istiadat ya, lafadz secara adat istiadat. Contohnya khola, khola yakhlu, yaitu tempat yang kosong, khola. Namun menurut orang Arab maknanya adalah toilet, khola. Ya, secara bahasa itu tempat kosong, dan secara adat itu khola itu istilahnya dibuat untuk apa? Toilet, khola. Ini contoh ya. Kemudian secara syar'i, nah, sholat itu apa maksudnya secara syar'i? Ya, ya ibadah yang muftatahatun, ya, bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, begitu. Ini secara syar'i. Jadi sholat itu secara syar'i maksudnya adalah apa? Suatu ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu makna daripada sholat secara syar'i. Ya, dalam Al-Qur'an ada kan? Ya, aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat apa itu? Ada yang bisa nyari nggak? Tak cari dulu ya. Atau teman-teman yang di rumah, aqimis shalah. Ini lafadz yang di aqimis shalah. Banyak ya. Aqimis shalah liduluki syams. Aqimis shalah. Banyak nih. Sholat itu banyak di dalam Al-Quran. Al-Ankabut kayaknya, Ustaz. Al-Ankabut. Ya, betul. Ayat berapa, Mas? 45. Ayat 45. Sahih. Jazakallah khair Mas Arfi. Di situ coba dibaca Mas Arfi. Silakan. Nah, ada ini nih. Silakan Mas. Baca Arabnya. Apa ayatnya dan terjemahnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya?
Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab dalam kurung Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah dan amal-amal ketaatan lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sholat adalah ibadah yang besar. Coba, syariat sholat itu diterima Nabi di mana? Di langit, Ustaz. Di langit, sahih. Awalnya itu berapa rakaat? 50 apa, Ustaz? 50 rakaat. Ketemu Nabi Musa, kurangi. Ya. Jadi berapa? 45. Wah, keberatan itu. Kurangi lagi. Jadi 40. Terus kurang-kurang sampai terakhir 5. Kurangi lagi masih berat. Udahlah, saya malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di langit tadinya 50 ya. 5 bukan 50 rakaat, 50 waktu ya. 50 waktu bukan 50 rakaat, afwan. 50 waktu. Sekarang 5 waktu. Nah, 50 waktu dalam sehari semalam. Masya Allah. 5 yang jadi 5 aja sulitnya setengah mati. Iya. Berapanya itu? 5 per 50. Jadi seperberapa itu? 5 per 50 berapa matematika ini? Seper-10-nya ya. Iya, 10% saja. Ya Allah. Kortingannya luar biasa. Ya. Jadi sholat itu mafhum ya. Sudah diajarkan oleh Nabi SAW banyak bab mawaqit, banyak nanti dilihat bab-babnya itu. Ada waktu-waktu sholatnya, kemudian banyak itu ya. Banyak sekali bab-babnya itu. Kita masih bab apa ya fikih ya? Baru wudu ya. Wudu belum sholat, nanti sholat lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Lah kok, nah ada lah kok ini yang gitu. Lah kok ada yang mengatakan ya namanya sholat ya doa. Kalau sudah doa ya sudah doa aja enggak sholat. Gitu, saya pernah kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang dulu ya, saya masih SMA ya. SMA. Nah ini orang yang masuk di IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi apa? Nah itu loh. Saya masih SMA, langsung, loh, kamu kok sholat? Gitu. Loh, kakak nggak sholat, loh, namanya sholat itu ya sudah, namanya sholat itu doa. Waduh, saya kan masih kecil, masih di bawahnya jauh. Waduh, ini sesat. Alhamdulillah saya masih diberikan hidayah ya, nggak ikut-ikutan mereka itu. Iya, dia sudah kuliah ya, sampai sudah kuliah nggak paham juga gitu. Kuliah bukannya tambah pinter, tambah iya. Dia memaknai sholat secara apa tadi? Bahasa, bukan secara syar'i. Bid'ah dia. Gak paham dia. Ini manhaj model mana ini? Gimana memahami agama model mana? Padahal kalau mau belajar bab sholat itu, walah panjang dalam bab fikih itu. Belum waktu-waktunya, belum apa namanya rakaatnya, belum ya semuanya dari mulai takbir bagaimana itu diajarkan. Makanya ada kitab sifat sholat Nabi ya. Minat takbir ilan taslim karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Semua dalil hadis bagaimana gerakan Nabi. Makanya Nabi mengatakan dari riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Ya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad kok ya keminter repol gitu ya. Ngomong salat, ngomong aja saya males salat, masih mending tuh. Itulah ya bahayanya bid'ah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Ya maksiat itu bisa diharapkan taubatnya, tetapi bid'ah itu sangat sulit untuk diharapkan taubatnya. Ya kenapa? Karena dia menganggap maksiat itu sebagai sebuah ibadah. Ya saya nggak sholat ini sudah, yang penting saya udah ibadah. Dan gimana taubat itu orang seperti itu? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini contoh ya, contoh masalah dari lafadz aja udah salah paham. Gimana mau masuk ke pintu-pintu yang lainnya.
Nah, jadi orang Islam itu harus kuat gitu loh. Kokoh dalam masalah manhaj ini. Nah, ini sesat yang pernah diajarin sama Ustaz Soleh yang pernah disampaikan ini. Sholat aja nggak beres. Memaknai sholat aja nggak beres. Gimana mau sholatnya sesuai dengan? Iya. Belum kan sholat itu ada zahiron, batinan. Amal yang zahir, amal yang batin. Yang zahir itu sesuai dengan sunnah, yang batin itu harus khusyuk. Menghadirkan nih, iya, ini sholat nih. Panjang nih kalau cerita sholat ini. Ya, panjang ini. Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wahum abna'u asyri sinin. Ya, perintahkan anak-anakmu sholat umur 7 tahun. Mulai dipukul, mulai umur 10 tahun. Nah, ini. Nah, yuk sholat ya. Gimana, Bi? Mi sholat? Ya sholat itu doa aja. Loh. Ya tadi belajarnya sudah salah. Gimana anak cucunya? Ya Allah ya Rabbi. Sudah sesat menyesatkan. Jadi dari pintu pertama saja, dari lafaz aja udah nggak paham dia. Atau salah paham, atau pura-pura nggak paham, atau memang ngeyel sudah. Nah, yang sulit itu gitu. Makanya tingkatan orang berilmu ada 4. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri wa huwa alimun fattabi'u. Orang yang tahu bahasanya diri tahu, ya. Yadri wa huwa yadri. Dia tahu bahasanya dia tahu. Annahu yadri, dirinya tahu. Antum paham enggak? Maka ini seorang yang alim, maka ikuti. Orang yang tahu, yadri wa huwa yadri, dan dia seorang yang alim. Dia tahu, dia orang alim. Ya, wa yadri wa huwa yadri. Annahu yadri, bahwasanya dirinya adalah orang yang tahu. Ikuti. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Yang kedua adalah seorang yang tahu tapi dia nggak tahu, nggak sadar bahwasanya dia itu orang yang tahu. Itu ghafilun. Maka dia orang yang lupa, ingetin dia. Orang yang paham, berilmu, tapi dia lupa dengan ilmunya. Udah pernah dihafal, udah pernah disampaikan, udah pernah dengar Qur'annya, hadisnya, udah tahu nih. Tapi dia lupa. Maka ini yang kedua, orang yang lupa. Padahal dia itu udah tahu, tapi lupa. Maka orang ini adalah orang yang lupa, diingatkan. Yang ketiga adalah rajul la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, tingkatan ketiga, orang yang nggak tahu, jahil. Jahil itu presentasinya 0%. Dan dia nyadar, dia tahu dan sadar dengan sesadar-sadarnya, dia mengetahui kapasitas dirinya, dia nggak tahu. Ngakuin bahwasanya orang jahil. Makanya orang jahil, fa'allimuhu, orang jahil ini diajari. Semending nih, ini yang parah yang keempat. Rajul la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang ini jahil, la yadri, nggak tahu. Dan dia nggak sadar bahwasanya dia ini orang nggak tahu. Repot nih. Bahwa ma'ikun fahadiru, ini orang yang pandir, hati-hati. Jauhi orang seperti ini. Jadi orang ini bodoh, tetapi dia nggak nyadar kalau dirinya bodoh dan pede dengan kebodohannya. Apalagi dalam masalah agama. Masalah dunia aja, ini orang kok yang pede ngomong sesuatu yang nggak diilmui. Tapi dia merasa dirinya tak tahu, padahal yang disampaikan itu adalah kebodohan, kejahilan. Ini tingkatan yang keempat. Nauzubillah min dzalika. Kita yang mana ini? 1, 2, 3, 4. Kalau yang pertama alim, yang kedua lupa. Ya lupa ya, kayaknya lupa deh. Yang ketiga apa tadi? Jahil. Jahil itu 0, seperti apa namanya, kertas putih ini ya, kertas putih ini. Kertas putih tinggal dicoret gampang kan? Atau seperti gelas ini kosong, tinggal diisi gampang kan? Ya yang terakhir ini, sok tahu, masalahnya sok tahu dia merasa, ya gelas ini merasa apa? Udah penuh, dia, wes, merasa, ya padahal tong kosong nyaring punya itu. Dia itu merasa penuh, merasa berilmu, padahal isinya syubhat semua, kotoran semua, syubhat semua. Ini sulit ini, sulit. Jadi dia melihat kebenaran dari kacamata kesesatannya. Dia melihat sesuatu yang dia menganggap ini adalah tauhid, padahal syirik. Ini menganggap ini adalah sunnah, padahal
Bid'ah. Ini menganggap ini adalah sesuatu taat, tetapi ternyata kemaksiatan. Dia menganggap ini sesuatu yang halal, padahal haram. Dan sebaliknya. Dia melihat orang-orang yang beragama yang hak, ya mengatakan sesat, Wahabi, dan macam-macam. Ini jenggot yang ini orang bodoh gitu kan. Orang yang belajar bahasa Arab ini teroris misalnya ya. Teroris. Padahal musyawarah itu bahasa perwakilan, itu bahasa rakyat, itu bahasa Arab. Ya itu tadi orang yang bodoh keluar minal ajaib dari mulutnya. Ini orang bodoh tapi waduh sulit ini. Banyak orang bodoh yang viral ya. Banyak orang bodoh yang viral. Maka jangan ngaji sama yang yang semua yang viral itu nggak mesti ya benar. Ya. Viral itu nggak mesti benar. Kembali kepada KIP saja sudah setiap pekan. Mudah-mudahan kita kembali kepada jalan yang benar. Ini masalah kaidah yang 7 kok yo panjang jadinya ya. Kaidah ini, nah, makanya solusinya apa? Ya solusinya kembali kepada lafaz-lafaz yang syar'i yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ya, kemudian dalam ilmu syar'i. Nah, ini kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana Allah memberikan istilah-istilah itu plus ajaran-ajarannya komplit sebenarnya. Komplit. Mau nyari apa sih di Islam ini? Komplit. Mau bangun tidur sampai mau tidur lagi semuanya komplit. Kalau mau dilakukan semua nggak mungkin bisa. Nah, kok malah nambah-nambah yang lain atau mengurangi? Nggak boleh, Islam itu sudah sempurna. Ini apa nih, Bos? Ya wajib menjaga lafaz syar'i ya langsung ke nas Al-Qur'an sesuai dengan nas Al-Qur'an. Ya atau ucapan selain yang diajarkan ya harus ditinggalkan. Kita mendahulukan kalam Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah-istilah yang sudah diajarkan syariat Islam. Tidak kembali kepada lafaz adat istiadat atau kembali kepada bahasa Arab, ya bahasa Arab itu sendiri. Kemudian yang kedua, lafaz Islami wajib dipahami dengan istilah syariat dan bukan selainnya. Contoh lafaz sholat tadi, ya dengan keterangan yang sudah saya sampaikan. Maka wajib dipahami dengan istilah syariat, yaitu sholat apa di sini? Ibadah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dan memenuhi rukun-rukunnya. Ya, tidak boleh dimaknai, didefinisikan atau dipahami dengan bahasa sholat itu doa, gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Ya. Itu sholat itu adalah doa. Ya memang kan dalam sholat itu kan isinya doa sebenarnya. Jadi doa yang dimaksud itu maksudnya doa yang sesuai diajarkan oleh Nabi SAW dalam ibadah paket sholat itu sendiri sebenarnya. Kalau dia memaknai cuma sebagian daripada sholat sebenarnya. Ketika dia pahami sholat itu doa, iya tapi bukan itu saja. Ya memang ada doa, iya betul. Cuman kurang kalau itu. Kalau kamu itu salah tuh ya Bu, jangan ngeyel gitu loh. Nah, maksud saya gitu. Kalau orang-orang kan pasti mengklaimnya sama gitu. Doa kayak seperti biasa gitu. Kalau orang awam sekalian malah bagus, bener. Kalau orang pinter malah sulit malah. Kalau orang awam itu orang-orang desa itu malah ngikutin Pak Yainya toh. Pak Yainya kayak gini, orang awam itu malah bagus. Dia beragama dengan fitrah sebenarnya. Betul. Yang sulit itu yang malah yang pinter itu. Iya betul. Yang saya temui malah orang yang akademisi tadi itu. Yang malah keblinger itu. Mending bapaknya yang ada di desanya, yang jadi petani, yang ngirim duit dia itu masih berada dalam fitrah. Bisa jadi dia disekolahkan di kota biar tambah pintar malah tambah nggak benar. Ini karena ada syubhat dan itu selalu ada, memang ada. Mau di mana saja kita harus siap untuk menghadang badai syubhat itu sendiri. Ini fitnah.
Dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Dengan ilmu manhaj ini. Ibrahim 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan iman seseorang, keyakinan, akidah, manhaj seseorang di dunia dan akhirat. Iya. Makanya dengan iman, dengan apa? Akidah. Ya, dengan syajaratul iman, dengan pohon keimanan yang harus kokoh kuat. Makanya diibaratkan seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan akarnya kuat, terus batangnya tinggi. Coba lihat di pantai itu. Kemudian buahnya setiap saat nggak ada. Di kampung musim apa? Musim kelapa. Gak ono. Kelapa setiap hari. Musim kelapa dan semuanya bermanfaat. Bener nggak? Ya dari kelapanya, enak ya seger. Airnya, terus apa lagi? Sepetnya, apa yang namanya? Kulitnya. Iya, terus batoknya. Jantung nyatu pakai apa nyatu? Batok kelapa, semua bermanfaat. Belaraknya itu sama buat ini. Batangnya buat bikin rumah. Semua manfaat. Kuat nggak itu? Kuat. Semakin tinggi, coba lihat. Semakin besar badai yang menerpa. Apa namanya? Angin kan? Tapi dilihat coba. Indah nggak? Indah sekali. Antum nggak ngerasain di atas itu. Itu badai angin itu ibarat fitnah syubhat, fitnah syahwat. Tapi tetap dilihat bagi seorang mukmin seperti itu menyenangkan. Kita kena badai fitnah syubhat, tenang. Nggak mungkin tergoyahkan dengan syubhat-syubhat itu, dengan fitnah syahwat-syahwat. Itulah syajaratul iman, pohon keimanan. Bangun, tumbuhkan iman kita seperti pohon kelapa itu. Ya, diterjang oleh angin yang sebesar apapun, nggak ikut saya. Ya, nggak mau saya. Ngikut arus, ya kan? Ini sekarang arusnya lagi apa nih? Panas apa nih? Politik atau apa? Enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Kita masih banyak Quran ini. Enggak. Kemarin khatam nggak baca Quran itu bulan Ramadan. Sudah baca Quran belum? Enggak usah ngurusin politik sudah. Ya. Sudah ada politikus di sana sudah. Sudah ada politikus. Ya. Sudah ada yang ngurusin. Kita sudah, insya Allah. Kemarin ada yang nanya siapa ya tentang Afghanistan segala macam. Jadi doakan saja ya, doakan saja dengan kebaikan. Banyak doa lebih bermanfaat, ya kan? Lebih bermanfaat. Kaum muslimin ya di mana-mana sekarang masih seperti ini kondisinya. Kondisinya masih banyak yang keluar dari rel ini manhajnya ini. Ya tadi loh, saya ketemu sendiri lah, sholat loh. Orang udah kuliah lah kok ngomongin doa. Ini yang kuliah, gimana yang nggak kuliah? PR kita semua nih. Nah, buat anak-anaknya, buat adik-adiknya nanti. Dakwahkan. Masya Allah. Contoh yang lain, masih lafaz ya. Ini mau sampai jam berapa, Mas? Oke. Saya kalau udah kajian gini ya. Sudah. Sholawat itu kan juga sholawat itu sebenarnya banyak juga sholawat yang beredar boleh apa enggak? Iya. Sholawatan. Ada yang ngomongin sholawatan pada nyanyi. Nah, iya, jadi sudah keluar dari rel lagi nih. Sholawat itu adalah syar'i, lafaz yang syar'i. Bagaimana? Kembalikan kepada bagaimana Nabi mengajarkan sholawat itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad dalam sholat, mau sholat di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya itu sudah paket, itu nggak bisa nggak di ya. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ini sholawat Ibrahimiyah dan seterusnya. Ikuti apa yang diajarkan. Sholawat adalah ibadah yang besar. Ikuti bagaimana mereka para nabi itu mengajarkan. Gitu. Nah, masuk itu. Itu juga termasuk yang apa? Yang lafaznya syar'i nggak boleh. Syar'i nggak boleh. Nah, betul. Nasyid bukan selawat. Selawatan padahal nggak ada dilagamin itu masih mending. Ini kadang nyanyi yang nggak ada yang selawatnya belas diomong selawat gitu, atau selawat yang dibikin oleh manusia. Betul.
Nah, gitu. Kemarin waktu yang COVID itu banyak. Iya, banyak itu, Mas. Penyakit ini. Ya. Baik. Kalau dibilangin apa kayak nah, takut ya kalau di grup keluarga ya. Iya. Keluarga. Ya begitu memang. Ya, ada itu ajaran suruh baca malam Jumat berapa kali tuh? 1000 kali atau berapa ratus kali gitu ya. Nah, iya, sudah. Ya itu tadi karena dia sudah menganggap wali. Ini kan dari wali ini, wali itu, ya kan? Nah, karena dia menganggap itu satu yang wali ini dapat mimpi dari ketemu dengan Allah atau ketemu dengan Nabi. Nah, itu tadi. Maka prinsip-prinsipnya belum selesai ini. Kemaksuman hanya pada Rasulullah, kemudian mimpi itu bagaimana? Belum selesai kaidahnya nih. Baru sampai lafaz ini. Antum pertanyaannya sudah. Iya. Aina Allah, di mana Allah? Ya, memang ada seperti itu pertanyaan dalam hadis. Di atas, maka jawabannya fis sama. Nabi dijawab oleh jariyah, budak wanita itu di langit, fis sama. Ya kita tetapkan seperti itu dan tetapkan oleh Rasulullah. Supaya ditunjukkan berbagai dalil tentang ketinggian Allah dan lebih khusus hadis yang menjelaskan jawaban budak perempuan jariyah di mana Allah. Ini tentang lafaz di mana Allah. Aina Allah. Jawabannya fis sama. Fis sama. Ya. Ya sudah, ikuti saja. Ikuti saja. Ya. Di mana Allah, ini tentang sifat Allah. Ya, sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Al-a'la maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Ketika kita sujud, yang kita baca, maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi di mana? Tinggi di atas. Nah, kalau Allah di mana-mana, wah, berarti bukan di atas, mana-mana ini. Ya, doa ketika kita doa mengangkat kemana? Ke atas. Ini sudah fitrah sudah. Ya. Apabila seorang menjawab dengan lafaz selain itu fis sama, Allah di mana-mana, Allah ada di dekat kita dengan apa namanya? Sama di atas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ya kan di atas, arsy-nya Allah di atas. Maka ia harus mendatangkan dalil dari Al-Quran dan hadis, dan apabila tidak mampu melakukannya maka dia mengisi pokok manhaj salaf. Sebenarnya gampang sih, tinggal ngikut aja ya. Ngikut aja. Tapi orang mutakallimin, orang ahli filsafat, orang pengagung akal yang katanya mereka punya akal yang sehat tetapi ternyata ya bingung sendiri dia kan. Karena dia takalluf dalam memahami apa namanya dalil atau tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang zat Allah, ya. Ini kan bicara tentang zat Allah kan? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mempunyai apa namanya ya enggak nyampe lah, enggak mungkin nyampe. Ya, enggak mungkin. Ya harus sesuai dengan wahyu. Enggak nyampe kita. Ini ilmunya dari Allah ini. Nah, begitu. Hanya Allah yang tahu. Tahu sendiri, Pak. Nah, Dikasih tahu. gitu. Oke. Kita ke-8 apa, Mas? Nah, kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kemaksuman di sini coba. Secara istilah, kemaksuman para nabi terdapat beberapa makna. Satu apa, Mas tadi? Yang pertama, beliau terpelihara dari Oke. Yang kedua, beliau terpelihara dari dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, beliau terjaga dari penyampaian salah yang salah. Ini makna dari apa tadi? Makna dari maksum. Maksum.
Ini kaidah ke-8 ya. Ke-8. Maksum itu dari asoma. Ya, asoma artinya ya. Asoma ya al-ismah, terjaga. Al-ismah. Imam Ibnu Qutaibah mengatakan asoma artinya mana'a darinya muncul kata ismah dalam agama, yaitu terjaga dari kemaksiatan. Ya. Ini makna dari ismah. Jadi ismah itu terjaga atau terpelihara dari dosa besar. Yang pertama tadi dibaca, terpelihara dari dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, terjaga dari penyampaian risalah yang salah, nggak mungkin salah. Ya, ini makna dari al-ismah. Ya, jadi kemaksuman ini menjadi bukti kebenaran wahyu Allah karena sebagian kelompok yang menyimpang itu meremehkan para nabi, termasuk nabi kita sendiri. Yang dampaknya mereka itu menolak wahyu. Dan juga tidak ada yang menyatakan dirinya itu maksum, karena hal ini termasuk menyelisih manhaj salaful ummah. Begitu. Dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran dijelaskan banyak ya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa 65. An-Nisa 65 Allah mengatakan, demi Rabbmu Muhammad, tidak beriman sampai menjadikan engkau satu-satunya hakim. Jadikan Nabi satu hakim, pemutus fima syajara bainahum, terhadap yang dipersisihkan mereka. An-Nisa berapa tadi? 65. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka itu betul-betul taslim, menerima dengan sepenuhnya. Nah, kenapa? Karena Nabi adalah orang yang maksum, maka jadikan semua itu masalah agama ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang maksum kecuali hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya, kita ini ya, tugas kita ini ya, ini membangunkan mereka yang punya keyakinan yang sesat tadi, menganggap ada imam-imamnya seperti Imamiyah itu, yang menganggap imam-imamnya yang 12 itu maksum ya. Saya bacakan ya perkataan-perkataan mereka ini. Jadi mereka mengatakan tentang kemaksuman, kekuatan dalam akal yang menahan pemilik dari menyelisih beban aturan syariat, padahal dia tidak mampu menyelisihi. Ya. Kemudian Khumaini siapa ini? Tokoh ya, tokoh Syiah ya. Khumaini mengatakan, dia mengatakan sungguhnya kemaksuman yang dimiliki oleh Al-Ma'sum, Imam 12, menurut Syiah itu hanyalah karena sebab kedudukan yang tinggi dan makom yang terpuji, yang tidak dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah dan Nabi yang diutus. Juga karena kekuasaannya Imam Maksum tadi yang berkaitan dengan alam semesta, yang seluruh atom alam ini tunduk pada kekuasaannya. Ini dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah. Jadi ini lebih tinggi daripada derajat malaikat dan lebih tinggi daripada derajatnya Nabi. Lewat berarti Quran dan hadis. Lewat. Inilah Syiah Rafidhah. Kemudian kaum Sufi juga nih. Orang-orang Sufi, Al-Qushairi seorang tokoh Sufi, dia mengatakan orang yang selalu taat tanpa diselingi kemaksiatan
dan bahwa Allah mengurusi hifz, penjagaan terhadapnya, sehingga Allah tidak menciptakan khizlan, penghinaan, yaitu kemampuan melakukan kemaksiatan. Sehingga Allah tidak menciptakan penghinaan, yaitu kemampuan melakukan kemaksiatan. Ya. Makanya orang sufi ini menganggap wali-wali atau mursyidnya, pembimbingnya, gurunya itu maksum. Kalau seperti itu, nggak boleh murid itu mengingatkan atau membantah gurunya, ya, walaupun dalam hati. Sehingga ini mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap gurunya. Mereka mengatakan ya adab murid kepada guru itu tidak membantah dalam seluruh perkara yang dilakukan oleh guru, walaupun zahirnya gurunya melakukan yang haram, dan murid itu di hadapan gurunya menjadi seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ini dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub dan seterusnya. Ini di antara ya kemaksuman yang diyakini oleh orang-orang sufi. Itu. Udah sholat Jumat, udah saya sholat. Di mana? Saya sholatnya di Mekah. Gitu. Saya pernah di Lampung gitu. Udah sampai nggak sholat tuh, saya sudah sampai derajat ma'rifat, hakikat, ya kan? Kalau sampean itu masih syariat. Kalau sholat, puasa itu masih derajat syariat. Nah, gitu. Iya, makanya ini kan keyakinan yang diyakini mereka. Makanya ada sampai parah-parahnya wahdatul wujud, ya kan? Wahdatul wujud itu menyatunya dia dengan Tuhan. Ya. Ngapain saya sholat? Saya kan sudah jadi Tuhan begitu. Nah, ini aduh. Makanya kalau kita bicara ini Nabi begini, enggak, ini lebih hebat dari Nabi kok. Tadi imam yang 12 tadi, menurut Syiah tadi, oh ini kita lebih hebat, lebih top dari Nabi dan malaikat. Waduh. Dengan riwayat-riwayat yang dibikin-bikin mereka, hadis-hadis buatan mereka. Dia mengatasnamakan Islam, itu yang jadi masalah. Kalau dia langsung gentle, ini bukan Islam, salah. Ya masalahnya dia mengatakan dia sebagai orang Islam. Berarti orang Islam ini yang murni, yang masih ya, Al-Quran, Sunnah, pemahaman salaf ini harus digaungkan juga ini. Nah, ini kemaksuman Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan kemaksuman para sahabat ini dilihat dari ijma'nya para ulama, para sahabat. Karena para sahabat tidak mungkin berkumpul dalam kesesatan, sebagaimana Nabi mengatakan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sungguh umatku ini yang ada pada saat itu siapa? Sahabat, betul. Secara khusus umatku adalah sahabat. Ketika Nabi mengatakan seperti inna ummati la tajtami', tidaklah berkumpul, bersepakat di atas ala dhalalah. Jadi seijma'nya mereka itu hujjah. Ya, maksum. Tetapi personalnya mereka tidak ada yang maksum. Sedangkan individu sahabat, maka masing-masing mereka tidak maksum. Solusinya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai acuan al-haq, kebenaran, dan para ulama salaf memiliki metode dalam menyikapi kesalahan mereka secara individu. Yaitu tidak boleh menyebutkan kesalahan mereka, terlebih dalam rangka mencela, sehingga ini termasuk mencela sahabat Nabi. La tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan cela sahabat-sahabatku. Ya, demi Allah, kalau engkau itu bersedekah dengan emas sebesar ya gunung Uhud, maka tidak menandinginya walaupun segenggam mereka atau setengah genggaman dari mereka. Apa ini? Gak boleh mencela sahabat. Kalau ada kesalahan para sahabat, yang namanya manusia, mereka secara personal tidak maksum. Secara kesepakatan mereka, ijma' mereka adalah maksum. Kesalahan mereka termasuk ijtihad. Nah, kalau ada salah dari mereka, ya, dalam sabda Nabi SAW, orang yang mujtahid itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dia mendapat 1 pahala.
Salah satu contoh sikap Imam Ahmad ketika ditanya tentang kejadian antara Ali dan Muawiyah. Nggak apa ya, kupingku sakit dari tadi. Emang nggak bisa loh pakai ini kelamaan. Suaranya Sakit. siapa ini? Mbak, Aduh, ya Allah. ingatkan yang dekat. Ini kalau misalnya. Hah? Gimana? Oh iya. Udah ada. Oke. Ini salah satu ya, sikap Imam Ahmad ketika ditanya antara konflik antara Ali dan Muawiyah. Imam Ahmad tidak mengungkapkan kecuali kebaikan untuk keduanya. Ya, masing-masing ada kebaikannya ini itu, tidak mengungkapkan kejelekannya. Pada kesempatan yang lain Imam Ahmad berpaling, tidak mau jawab. Ya, tidak mau menjawab ditanya tentang pertanyaan yang sama tentang konflik Ali dan Muawiyah. Terlepas dari kesalahan, berarti kesalahan mereka dapat 1 pahala. Yang benar dapat 2 pahala, walaupun sampai terjadi peperangan di antara mereka. Inilah sikap ya. Ya. Kemudian kaidah ke-9. Ya, siapa yang belum baca nih? Oh, Mas Hadi belum baca nih. Mas, bantu dong. Kaidah 9. Ilham. Baik. Ini masalah mimpi. Tiap hari mungkin kita ngimpi ya. Sampai ke bablasan saat subuh aja. Mimpinya terlalu indah ini. Di antara umat ini ada orang yang mendapatkan ilham, ada yang mimpi baik ya, mimpi yang hak. Ini bagian dari kenabian dan firasat. Yang benar adalah hak. Ini semua merupakan karomah dan kabar gembira dengan syaratnya apa? Sesuai syariat. Kalau dia mendapatkan mimpi terus mendapatkan baca ini selawat dari mimpi tapi nggak pernah diajarkan oleh syariat, maka tidak boleh. Namun ia bukanlah sumber rujukan ya. Mimpinya orang-orang selain Nabi Muhammad bukan wahyu, bukan jadi rujukan. Berkata Abu Ziyad Ad-Dabusi, salah seorang ulama mazhab Hanafi, sesungguhnya ilham adalah sesuatu yang menggerakkan hati kepada satu ilmu yang mengarah kepada pengamalan ilmu tersebut tanpa mencari dalil lagi. Ya. Di kalangan umat ini ada orang yang mendapatkan ilham dan mimpi yang benar serta firasat. Itu semua merupakan karomah ya yang diberikan Allah dan kabar gembira selama sesuai syariat. Nah, mubasyirat nanti saya sampaikan. Dalam hadis itu mubasyirat. Ya. Walaupun demikian ilham dan firasat itu bukan sebagai sumber rujukan akidah dan hukum Islam. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan semua itu merupakan hujjah syar'i. Ya, adalah cahaya dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hambanya, jika sesuai syariat ambil, jika tidak tinggalkan. Ya. Ini apa di sini? Ada hadis nih. Dahulu di kalangan umat sebelum kalian ada orang mendapatkan ilham, jika ada dari umatku orang yang demikian itu maka ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini termasuk orang yang banyak mendapatkan karomah ini, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu bukan sihir ya. Ya, namanya karomah itu pemberian Allah dan tidak bisa diulangi. Ya, tidak bisa diulangi. Nah, kalau sihir itu dipelajari ya, dipelajari. Gak ada sekolah pondok karomah ya, ada sebenarnya, tapi itu hanya nama saja. Sekolah atau pondok karomah, padahal hakikatnya sihir. Teman saya ada itu. Antum pondok apa? Pondok kitab apa pondok karomah? Saya dua-duanya, pondok kitab iya, pondok karomah iya. Pulang-pulangnya jadi dukun. Gitu. Itu ya pernah di Lampung saya iya, sebelum mendapatkan hidayah ini ngaji manhaj salaf, saya itu didatengin banyak orang. Ada orang anaknya itu enggak pulang selama 2 tahun.
Pak Ustadz itu tolong dikasih ajian apa? Oh iya. Terus dikasih ajian namanya puter giling. Wah, puter giling. Wah, dia ada bacaannya. Memang sekolah itu ada pondoknya. Puter giling. Akhirnya pulang itu di Kalimantan, dia pulang ke Lampung. Ya, jarak sepekan atau 2 pekan. Kamu kenapa pulang? Nggak tahu, saya pengen pulang aja. Oh iya, berarti mandi ajian puter gilingku gitu. Terus itu mondoknya bareng sama saya di Surabaya itu. Mondok dia. Ya, pertama kali ketemu dakwah salaf itu, wah pusing dia. Kan daurah dulu kan, sebelum ini ada daurah dulu dengan ustaz-ustaz kita. Waduh, kan saya dari Lampung juga ya, dia Lampung juga. Dia di belakang di tiang masjid itu. Ya senderan sambil pusing kayak, kenapa antum? Pusing, aku pusing. Ya apa yang tak pelajari itu semuanya salah katanya. Oh gitu ya. Tapi akhirnya dia tahan terus kita hibur gitu, tahan. Pokoknya dengerin dulu. Coba dengerin ini Quran Sunnah. Wah pusing dia akhirnya. Awal-awal pusing dia. Ya untung nggak ada jin yang ganggu sama dia. Ya nggak ada jin. Ya alhamdulillah diberikan hidayah. Ya betah akhirnya, betah. Sampai akhirnya jadi ustadz besar, sekarang jadi imam di Qatar sana. Dari Qatar. Ya, alhamdulillah di sana. Jadi ustadz ngisi pengajian sekarang. Padahal sebelumnya apa? Ustadz puter giling tadi ya. Ada pembelajaran, mereka ada sekolah madrasah sihir memang. Madrasah sihir. Nah, ini makanya bukan menjadi rujukan. Gak bisa jadi rujukan ini ilham, mimpi, firasat ya. Baik, karomah tadi saya membahas tentang karomah ya. Seorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Abbas Al-Hamadani Abu Ahmad tentang firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Al-Ankabut 69. Siapa Ibnu Hatim? Ibnu Abi Hatim mengatakan orang yang mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, ilmu ya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, ilham ya, memberikan petunjuk kepada mereka ilmu yang tidak mereka ketahui, yaitu mengajarkan ilham. Ahmad bin Abil Hawari berkata, lalu aku sampaikan kata itu kepada Abu Sulaiman Ad-Darani dan kagum dia. Dan berkata, tidak patut bagi orang yang diilhami kepada satu kebaikan langsung mengamalkannya sampai ia mendengar apakah ada keterangannya dalam asar hadis. Jika ada dalam asar dalam hadis, amalkan dan memuji Allah karena sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau ada ilham, nah ditimbang dulu. Ilham itu sahih, benar atau salah, baru diamalkan. Dengan apa? Timbangannya apa? Timbangan kebenaran itu jelas Al-Quran dan hadis. Nah, begitu. Karomah itu. Ilham dari siapa? Dari syaitan atau dari wahyu. Baik, kaidah ke-10. Siapa mau baca? Silakan. Miro. Jazakumullah khairan. Bertengkar, berdebat masalah agama itu adalah perkara yang tercela. Memang tujuan Quran buat apa sih? Diturunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hudan linnas. Apa hudan? Petunjuk. Wa bayyinatin penjelas, al-furqan dan pembeda antara yang hak yang batil. Kita belajar itu. Terus Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai huda. Apa huda? Petunjuk. Bukan sebagai bahan untuk apa?
bertengkar satu dengan yang lainnya. Ya, bukan untuk bahan perdebatan. Debat kusir di sini. Debat kusir ya. Wajib menahan diri dari pembicaraan secara mendalam dalam masalah di mana seorang muslim tidak memiliki ilmu tentangnya. Selanjutnya ia menyerahkan ilmu tentang hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ini di sini. Mira artinya apa? Mengkritik orang lain untuk memperlihatkan cacat pada dirinya dalam rangka menghina orang yang dikritiknya. Ya. Dan memperlihatkan kelebihan di atas orang tersebut. Ini memang sudah dari apa namanya? Dari niatnya udah enggak baik. Ini pengertian dari al-mira. Pengertian dari al-mira. Tadi saya membahas tentang mimpi belum ya? Tadi mimpi udah lewat belum? Belum ya? Mimpi udah ya? Kaidah 9 tadi ya? Udah lewat tuh. Yang tentang karomah mimpi tadi. Mimpi itu ada 3 ya. Sebelum saya lanjutkan ini. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Ru'yah hasanah, solehah. Ini datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Maka tidak ada tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira mubasyirat. Apa itu mubasyirat wahai Nabi? Ar-ru'yas salihah, yaitu mimpi yang baik. Ini jenis mimpi yang ke-1. Yang pertama, mimpi dari Allah. Ini namanya mubasyirat. Kemudian mimpi yang kedua adalah mimpi buruk, ru'yah makruhah. Ini dari setan. Kalau mimpi seperti ini, bangun terus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta pelindungan kepada Allah. Kemudian mimpi yang ketiga adalah mimpi biasa yang tidak ada maksud apapun. Ini biasanya bisikan jiwa atau satu pikiran yang akhirnya terbawa oleh mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang tambahan untuk kaidah ke-9 ya. Sekarang masuk ke kaidah ke-10. Apa tadi Mas Andri? Tentang al-mira. Apa pengertian al-mira? Apa itu al-mira? Al-mira itu mengkritik apa sih? Iya. Ya. Nah. Meninggalkan dusta meskipun bercanda serta memimpin sebuah rumah di bagian atas surga bagi orang yang baik akhlak. Nih, hadis Nabi ya. Saya adalah pemimpin, za'imun. Za'imun pemimpin atau penjamin. Saya yang menjamin seseorang dengan rumah di bawah surga. Bagi orang yang meninggalkan mirok meskipun benar, debat. Kalaupun benar dia tinggalkan itu. Nah, jaminannya apa tadi? Dapat rumah di bawah surga. Mau antum rumah? Bagian bawah nggak apa-apa. Kabeh surga nih. Apalagi surga ya.
Masya Allah. Ini apa tadi syaratnya? Liman tarokal miro, meninggalkan miro, walaupun ini luar biasa. Menghindari debat, betul. Nah, debat kusir. Di grup lagi ya, wah panas itu. Facebook, iya dari status, dari tweet, ya. Mau baca, sebelum baca. Komennya itu panjang. Panjang. Seribu komentar. Itu. Habis waktu itu. Satu, hati menjadi keras. Kemudian permusuhan semakin tajam. Awalnya ngobrol-ngobrol biasa. Alangkah mudahnya umat Islam itu diadu domba. Apa diadu domba ya? Enggak diadu aja sudah sudah perang, apalagi diadu domba. Terus kemudian wa ingkana wa baitin fi wasatil jannah, dan saya akan menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda, dan pemimpin sebuah rumah di atas surga bagi orang yang baik akhlaknya. Ini jaminan bagi yang meninggalkan miro. Yang boleh apa, Mas? Yang boleh ini. Yang nggak boleh tadi miro, ya, debat kusir. Ya, debat itu yang tujuannya sudah nggak benar tadi itu. Pengennya menang aja udah. Walaupun salah, ya pokoknya saya menang gitu. Atau viral. Iya kan? Makanya ada apa namanya? Ada pepatah Arab, khalif tu'raf. Ya. Berbuat yang yang aneh-aneh, yang menyimpang, maka kamu akan terkenal. Kalau mau terkenal, kencingi air zam-zam gitu misalnya. Ya, itu kan satu kayak pepatah gitu. Khalif tu'raf. Na'udzubillah ya. Adapun yang boleh mujadalah, debat dengan cara yang baik dalam rangka menampakkan yang hak, menghilangkan syubhat dalam diri seseorang. Ulama membantah kesesatan atau syubhat dari dai-dai sesat, atau kalau memang dia mumpuni, misalnya dia ingin membantah tentang pendapat argumentasi yang dari non-Islam, non-Muslim yang ingin menghancurkan Islam misalnya. Seperti banyak kan ulama-ulama yang bisa membantah dari para pendeta ini, pendeta itu. Boleh. Untuk apa? Izharul haq. Untuk menampakkan kebenaran. Dan iqamatul hujjah. Bukan untuk ini kan untuk dakwah. Orang dakwah itu artinya apa dakwah? Mengajak, merangkul. Bukan untuk memukul, merangkul bukan untuk memukul. Kepada orang non muslim saja kita sampaikan hujah itu, dakwah itu. Dalam rangka apa? Ya itu. Ya, berdebat maksudnya bukan debat kusir tadi dalam rangka memukul, bukan, nggak boleh. Kalau dalam rangka merangkul, makanya banyak yang masuk Islam toh setelah itu. Banyak masuk Islam dalam rangka iqamatul hujjah, nggak apa-apa. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita wajib berhenti dengan tidak membicarakan secara mendalam tentang masalah sifat Allah, qada, qadar, roh, dan sebagainya. Kalau masalah ini sudah, ini haknya siapa? Haknya Allah. Kaidah ke-11 nih. Antum belum baca ya, Mas? Udah. Siapa nama antum siapa? Mas Jai. Ya, maaf nih. Mas Adi, Mas Jai. Kaidah ke-11. Oke, Mas Jai. Wajib berpegang dengan manhaj atau cara Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, sebagaimana dalam hal akidah dan menetapkan sesuatu. Oleh karena itu, bid'ah tidak boleh dibalas. Bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah. Kekurangan tidak boleh dibalas dengan berlebihan. Demikian juga sebaliknya. Ya, ini kaidah ke-11. Ya. Kalau mau membantah ya harus dengan ilmu gitu loh. Jangan dibantah dengan sesuatu yang bukan dari ilmu. Ya, bukan dengan argumentasi semata. Ya. Enggak ketemu nanti.
Akhirnya masing-masing menguatkan kesesatannya akhirnya. Iya, menguatkan kesesatannya. Kemaksiatan ditolak dengan kemaksiatan seperti kaum musyabbihah. Siapa musyabbihah ini? Kaum yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ya, Allah mempunyai tangan dan kaum musyabbihah itu menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, kaum musyabbihah ini menolak atau membantah pernyataan dari Jahmiyah, kaum yang menafikkan, menolak penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kaum musyabbihah ini menetapkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Nah, ini nggak boleh. Sedangkan kaum Jahmiyah itu meniadakan tangan Allah misalnya. Meniadakan tangan Allah. Allah punya tangan? Enggak. Karena apa? Kalau kita meniadakan, kalau kita menetapkan tangan Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya ditolak. Padahal dalam hadis yaminullah, ya malha, dalam hadis qudsi, ya Nabi mengatakan tangan kanan Allah itu penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada semua makhluk, tidak akan pernah berkurang. Sahah. Kemudian Allah itu terus memberi, tidak pernah putus pemberiannya. Itu diantara ya yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Bahwasanya Allah mempunyai yaminullah, yadullah dalam Al-Quran. Nah begitu. Nah kaum Jahmiyah itu menolak, nggak bisa, nggak bisa, harus ditolak. Nah, kemudian yuk kita bantah Jahmiyah ini dengan metodenya kaum musyabbihah. Kita harus tetapkan ya tangan Allah ya walaupun ya sama dengan makhluk begitu. Metode kaum musyabbihah. Yang benar apa? Di sini dijelaskan enggak. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, nah ini yang benar. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan makhluk. Ini yang benar. Kita tetapkan tangan Allah ya, secara lafaz kita tetapkan karena memang lafaznya seperti itu. Tetapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama serupa dengan Allah sedikit pun, siapapun. Ya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar dan melihat. Jadi di sini ada dua rukun. Yang pertama itsbatul sifat dan nafyu tasbih. Ya. Dan kita tetapkan nama dan sifat Allah wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Maha mendengar. Ya. Berarti Allah mempunyai sifat mendengar. Allah mempunyai nama Al-Basir, Maha melihat, berarti Allah mempunyai penglihatan. Yang itu tidak sama dengan makhluk seperti itu. Ya sesama makhluk aja beda kok. Kita punya muka manusia. Monyet punya muka. Apakah muka kita sama dengan muka monyet? Enggak. Kemudian manusia punya kaki. Meja juga punya kaki. Apakah meja kaki sama dengan meja kita? Sama nama tidak menunjukkan sama rupa, tidak. Enggak mungkin seperti itu. Apalagi itu makhluk dengan makhluk, apalagi dengan makhluk dengan khaliq. Demikian. Contoh lain, di sini kaum Jabariyah yang memiliki keyakinan setiap manusia itu terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan. Usaha manusia itu nggak ada, semuanya ini dari Allah, takdir Allah. Jadi ini Jabariyah dari Jabr, terpaksa. Manusia jadi orang makhluk yang terpaksa, nggak punya kemampuan untuk memilih. Ini kaum Jabariyah. Sedangkan kaum Qadariyah mempunyai keyakinan bahwasannya dia menolak takdir Allah. Ya. Menolak takdir Allah. Jadi Allah itu nggak tahu takdir manusia, makhluk itu semuanya, nggak tahu. Jadi manusia yang menentukan takdirnya. Allah tidak ada sangkut pautnya dengan takdir kita, gitu. Ini kaum Qadariyah. Yang pertama itu ya Jabariyah
yang mengatakan manusia tidak punya pilihan, semuanya takdir Allah, kita nggak punya pilihan. Kemudian Qadariyah sebaliknya, yang menolak takdir. Ini semua murni dari manusia, ya, yang menciptakan apa namanya, ini semua bukan Allah. Ya, Qadariyah ini majusi umat ini. Jadi kalau ada yang baik dari perlakuan manusia itu dari Allah, kata Qadariyah. Kalau ada kemaksiatan itu bukan dari Allah. Nah, itu dari setan. Jadi Allah tidak menciptakan perbuatan manusia yang jelek, enggak. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan perbuatan jelek manusia adalah setan, gitu katanya. Ini Qadariyah. Antum setuju dengan Qadariyah? Jadi menolak takdir. Nah, Qadariyah itu seperti itu. Dia mengatakan ini semuanya adalah manusia. Ya, pilihan manusia. Ya, Allah tidak tahu. Jadi Allah nggak tahu kita mau apa nih, kecuali takdir kita sudah kejadian. Gitu. Menolak gitu. Allah nggak tahu kita mau ngapain nanti. Gitu. Jadi belum nggak tahu Allah itu. Padahal Allah itu maha tahu. Al-An'am 59. Coba lihat tuh, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha illa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya kan? Al-An'am 59. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin, ya, illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui apa yang ada di darat, yang ada di laut. Ya. Dan apa yang jatuh dari dedaunan, Allah tahu. Dan biji-biji yang ada di kegelapan bumi. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada yang basah dan kering kecuali semua sudah fi kitabim, ada di kitab Lauh Mahfuz. Jadi Allah Maha tahu. Ada biji yang jatuh di bumi paling dasar. Ya, di beberapa lapis kegelapan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau ada biji yang ada di dasar laut, jadi dia berada di dalam kegelapan lumpur laut. Kemudian ini lapisan kegelapan yang pertama. Lapisan kegelapan yang kedua dia di dasar laut, di air laut. Udah gelap tuh. Antum pernah ke dasar laut yang paling dalam, gelap nggak itu? Nah, gelap. Kemudian posisinya malam, gelap nggak? Gelap. Kemudian hujan, gelap nggak itu? Gelap. Kemudian awan, 5 lapisan gelap. Jadi ada biji kecil di dalam dasar itu melewati 5 kegelapan ini, Allah tahu. Ya, wala habbatin fi dzulumatil ard, dalam Al-An'am 59 itu. Kalau ada biji di bawah kegelapan bumi, ya. Nah, dasar bumi, maka Allah tahu. Seperti ada daun, jadi Allah itu tahu sebelum terjadi, setelah, apalagi sudah terjadi. Allah tahu. Ya, Qadariyah ini menafikan itu semua ilmu Allah. Allah nggak tahu kecuali sudah kejadian. Itu Qadariyah. Bahaya. Dan ada kemarin nih dari guru BP saya dikasih ceramahnya ustazah itu. Yang ceramah tentang itu, ngomong masalah takdir Allah itu nggak tahu kecuali setelah terjadi. Ngeri nggak itu? Bahaya. Qadariyah. Ada itu saya, Ustaz gimana ini? Dia ngaji. Jadi selain dia ngaji di KIP sama Ustaz di sini, dia ngaji di luar. Ya nggak apa-apa kalau sahih benar. Tetapi hati-hati. Ternyata ini sesat. Sampai saya bantah itu, sampai saya bantah pakai voice note, ya. Itu bangun tidur saya.
Saya bangun tidur, ya Allah ini saya ngisi kajian sampai apa namanya mulutku sampai kayak gini ya. Ini. Saya sampaikan ini akidah yang hak ini, tapi masih ada ini gimana Ustaz? Ya Allah ya, saya bantah ini dalilnya gitu. Hati-hati kalau cari guru gitu. Hati-hati kalau cari guru ini bisa menyesatkan dunia dan akhirat. Nah, enggak pernah diajarkan. Jadi begitu. Keadilan dalam menolak perkara maksiat. Jangan sampai seperti ini. Ya Qadariyah, paham Qadariyah dibantah dengan paham Jabariyah. Jadi akhirnya apa? Kesesatan dibalas dengan kesesatan. Yang akhirnya apa? Mereka masing-masing menguatkan kesesatan. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah nih, coba lihat. Di sini Ahlussunnah di mana? Masalah takdir ini panjang ya Mas ya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah berkuasa terhadap makhluknya. Namun Allah juga telah menciptakan pilihan dan kemampuan dalam diri mereka untuk bisa membedakan perkara yang hak dan batil, sehingga manusia diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan sesuai kehendak mereka. Sekarang saya tanya Mas, Anda tanya ke Antum. Antum setuju semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah? Setuju nggak? Oke, pegang ya, setuju ya. Oke. Jangan goyang lagi. Udah setuju ya? Oke, yakin? Ya. Saya kasih subhat habis ini. Saya tes ya. Antum yakin ada manusia berbuat taat, sholat, puasa. Yang menciptakan perbuatan itu Allah. Antum setuju? Setuju. Ini belum subhat. Ini subhatnya. Kalau ada orang berzina, minum minuman keras, korupsi, dan yang lainnya. Itu Allah yang menciptakan perbuatan itu. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Benar. Iya. Ada yang masih diam. Setuju nggak? Mas, Antum kok diam? Saya ulangi ya. Nah, tadi pertama, semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Setuju? Termasuk perbuatan manusia. Antum setuju? Setuju. Tadi udah yakin itu, setuju ya? Udah setuju. Kemudian ada perbuatan manusia, makhluk ya taat itu ciptaan Allah. Setuju? Setuju. Ada perbuatan manusia zina, minuman keras, maksiat, syirik yang paling besar. Itu ciptaan Allah. Iya, setuju. Setuju ya? Setuju. Enggak apa-apa pas antum musul aja enggak setuju. Itu dia ini. Oh, kok bisa gitu? Gimana? Antum jawabnya. Ya, jangan ngomong setuju tuh, jangan ikut-ikut mereka Mas. Nanti sesat antum. Iya Mas Adi, ayo silakan. Nah, kan nggak ngantuk kan? Ada yang namanya setan. Nah, iya benar, betul, iya benar setan, iya. Ciptaan apa juga? Ciptaan Allah benar. Jadi setuju ya? Jadi itu ciptaan setan, perbuatan manusia itu, atau ciptaan Allah? Itu cara setan agar Berbuat maksiat kan? Ya kan cara berbuat maksiat. Jadi itu cara setan, ciptaan setan berarti itu. Perbuatan manusia yang itu yang ya. Ya antum iya. Ini Qadariyah ini tadi. Qadariyah ini. Iya, Qadariyah tadi yang mengatakan ini bukan ciptaan Allah, itu ciptaan setan. Tapi antum enggak apa-apa, antum punya hur. Ayo. Enggak, jangan. Enggak, ini kan masuk akal juga. Masa iya kan logis kan? Enggak mungkin masa Allah menciptakan kayak gini, enggak mungkin. Tak kasih subhat nih. Nanti tak kasih anunya. Ini racun ya, tak kasih penawarnya gitu maksudnya. Bener enggak? Bingung enggak antum? Bingung. Ya, sekarang saya tanya ke antum yang setuju tadi. Gimana jawabnya? Itu ada takdir yang sifatnya syar'i sama kauni ya Pak. Kalau yang kauni itu yang sebab akibat. Ya Allah kejadian itu ada, Allah mengetahui tapi Allah tidak menghendaki. Karena itu tidak sesuai dengan yang Allah cintai dan Allah. Berarti itu takdir kauni. Yang mana tadi? Yang perbuatan maksiat itu takdir kauni. Terus? Kalau yang takdir syar'i itu yang tadi beribadah, itu takdir yang syar'i yang Allah perintahkan kita melakukan.
Berarti ketika seorang melakukan perbuatan ketaatan, di situ ada takdir kauni dan takdir syar'i. Ketika ada seseorang yang melakukan kemaksiatan, di situ ada takdir kauni tidak syar'i. Gimana Mas? Antum terima nggak? Bantah aja Mas. Antum bantah aja dia. Gimana Mas ini Mas? Bisa nggak itu? Iya, iya betul. Itu ada irodah syar'iyah dan irodah kauniyah. Begitu. Ada keinginan Allah yang sifatnya kauni, ya, dan ada keinginan Allah yang sifatnya syar'i. Jadi ketika seorang melakukan kebaikan, ketaatan itu dua, sesuai dengan irodah Allah kauni, ya Allah ciptakan itu. Secara kauni Allah ciptakan perbuatan manusia yang taat tadi. Kemudian secara syar'i juga sama. Allah juga suka ketika ada seorang hamba yang melakukan ketaatan. Ketika ada hamba yang melakukan kemaksiatan yang disebutkan tadi, dari yang paling tinggi sampai yang paling ringan, itu irodah kauni Allah. Allah menghendaki itu secara kauni. Allah ciptakan itu, ciptakan. Kita harus meyakini hal itu. Secara kauni Allah yang menciptakan. Dan setan sapa sing gawe. Ya. Ya, enggak, yang menciptakan setan sopo. Yang menciptakan iblis siapa? Nah, kalau dia mengatakan iblis itu kan makhluk yang jelek tau. Kalau dia pakai pahamnya Qadari, berarti iblis itu bukan ciptaan Allah. Karena dia iblis kan jelek itu. Benar enggak? Setan itu jelek. Dah sopo? Siapa yang menciptakan sekarang? Nah, kan bingung juga akhirnya. Iya kan? Ya semua yang menciptakan Allah, ya. Perbuatan yang jelek ini Allah yang menciptakan secara kauni. Tetapi secara iradah syar'i Allah tidak menghendaki, enggak suka. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi tugasnya orang jin dan manusia ibadah, bukan untuk melakukan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, bukan itu. Tetapi ketika ada yang melakukan seperti itu, berarti dia tidak mengikuti perintah Allah secara syar'i. Nah, betul ya. Jadi sudah selesai? Ini perdebatannya ya, sudah selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau sudah selesai ya ini sudah, jazakumullahu khairan. Ya, ini sudah sampai di post-test. Mohon maaf atas segala kekurangan dan silahkan untuk di share Mas, di share dong Mas, di mana? Di chat. Ya, Fadl. Makasih ya atas keramaiannya. Di ini aja. Jangan di grup, di mana? Ya, Japri boleh di sini, yang ikut ini boleh. Yang udah ikut ini di Japri nggak apa-apa. Tapi jangan di grup. Itu SOP-nya. SOP. Sebentar ya. Ini karena sudah selesai saya tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.